Halo, jumpa lagi dengan saya Isagios dari Boris Consulting. Teman-teman, kali ini saya akan ajak Anda untuk membahas daftar isi sementara. Ya, beberapa orang melihat ini sebagai outline tulisan atau outline karangan. Bisa juga disebut kerangka buku. Ya, boleh disebut apapun. Ya, kalau saya lebih suka menyebutnya daftar isi sementara. Artinya apa? Kalau Anda sudah berhasil nantinya membuat daftar isi sementara ini, sebenarnya dasar penulisan buku Anda sudah ada. Jadi setelah Anda memiliki tema buku dan kemudian memiliki judul sementara, tiba waktunya Anda untuk membuat daftar isi sementara. Daftar isi sementara adalah poin-poin yang Anda bayangkan nantinya sebagai bab-bab buku Anda. Nah, bagaimana menuliskan daftar isi sementara ini? Tips yang paling mudah. Anda tinggal buka buku-buku yang sejenis dengan atau setopik atau setema dengan ide buku Anda. Misalnya Anda menulis tentang motivasi, ya, Anda bisa lihat dari sekian banyak buku daftar isinya seperti apa, ya. Anda lihat, Anda banding-bandingkan, dan kemudian Anda mungkin bisa membayangkan, oh oke, saya akan membuat daftar isinya itu kira-kira mirip seperti buku itu. Boleh, itu hanya sekedar inspirasi saja. Tetapi yang terpenting adalah memang hal-hal apa saja yang ingin Anda sampaikan di dalam naskah buku tersebut. Ya, saya selalu menyarankan kalau sudah punya judul buku, itu langsung nanti diisi kira-kira daftar isinya seperti apa. Ya, kalau kita menggunakan sistematika yang pada umumnya nanti biasanya ada judul, kemudian ada pendahuluan, ada bisa juga kata pengantar dari tokoh tertentu, dan kemudian mulai ditulis bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya isinya apa. Nah, Anda bisa menggunakan tips ini. Ketika menyusun daftar isi sementara, Anda bisa bagi menjadi kira-kira 3 bagian, ya. Bagian awal itu let's say terdiri dari 5 bab, bagian tengah bisa Anda isi mungkin 5 bab, 10 bab, dan bagian akhir mungkin bisa Anda isi 2 atau 3 bab penutup, kira-kira seperti itu. Nah, bab awal biasanya isinya atau poin-poinnya adalah bicara tentang paradigma, tentang teori, atau tentang gagasan-gagasan umumnya, ya, tentang permasalahan secara garis besar. Isinya kira-kira hal-hal yang sifatnya lebih makro, ya, sifatnya menghantarkan pada topik utama dari buku itu. Bagian tengahnya biasanya merupakan inti dari buku Anda, ya, sudah mulai nanti menyangkut masalah data, masalah analisis, masalah bukti-bukti, masalah kasus-kasus, semua yang memperkuat analisis atau konten dari buku Anda, ya, semuanya biasanya digambarkan di bagian tengahnya itu. Baru nanti di bagian akhirnya Anda bisa tambahkan beberapa bab yang sifatnya merupakan konklusi atau kesimpulan dari keseluruhan isi buku Anda. Nah, kemudian seperti biasa, aspek buku, ya, nanti ada penutupnya, ada daftar pustaka, dan yang terakhir ada profil penulis. Anda juga bisa tambahkan lampiran. Nah, kalau Anda lihat di layar, saya memberikan contoh dari judul sebuah buku, ya, judul sementara, dan kemudian daftar isi sementaranya seperti itu. Anda bisa contoh kira-kira seperti itu. Masing-masing orang punya kerangka buku masing-masing karena sesuai dengan isi apa yang akan mereka sharingkan melalui buku tersebut. Nah, berapa banyak sih daftar isi yang perlu kita bikin? Nah, saya menyarankan mulailah dari yang paling ringan dulu. Let's say Anda bisa mulai dari 10 bab, ya. Atau kalau misalnya tulisan-tulisan Anda adalah tulisan-tulisan pendek yang ringkas, Anda bisa perpanjang menjadi kira-kira sekitar 15 bab, ya. Atau maksimal kira-kira 20 bab lah. Menurut saya jangan terlalu banyak dulu ketika Anda menulis pada awalnya, karena nanti bebannya akan sangat berat, ya. Nah, ini satu contoh kasus menarik, ya. Beberapa kali di writing camp kami ada penulis yang membuat daftar isinya itu sangat terperinci dan sangat banyak, ya. Kalau jumlahnya kira-kira 10-20 itu biasa lah, ya. Bahkan dia 30 itu juga beberapa kali peserta kami pernah. Tapi kalau sampai misalnya 35-40, ya, daftar isinya itu menurut saya itu pasti akan berat, apalagi kalau diselesaikan dalam program writing camp kami yang 4 hari 3 malam. Oke teman-teman, moga-moga video kali ini menginspirasi Anda untuk bisa langsung segera merumuskan daftar isi sementara buku Anda, karena ini merupakan step dasar dari proses penulisan buku Anda. Kalau Anda belum berhasil merumuskan daftar isi sementara ini, ya Anda tidak bisa follow up
buku Anda, mau nulis apa, kira-kira kayak gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Pesan saya, kalau Anda sedang menulis buku, ya, buatlah buku yang memang membuat Anda ketika menuliskannya itu sangat bersemangat, sangat termotivasi, dan Anda benar-benar ingin buru-buru segera menyelesaikannya. Karena kalau Anda memiliki spirit seperti itu, nanti nulis buku itu enak sekali. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa, sukses kembali.